saya akan menjelaskan arti Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul terakhir melalui malaikat Jibril alaihissalam, yang tertulis dalam mushaf dan sampai kepada kita dengan jalan tawatur atau mutawatir. Membacanya merupakan ibadah yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. 2. Isi kandungan Al-Quran tercantum dalam surat Al-Fatihah, yaitu: pertama, ajaran tauhid; 2, janji dan ancaman; 3, ibadah; 4, jalan menuju kebahagiaan hidup; dan yang kelima adalah berita atau cerita-cerita umat terdahulu. 3. Kegunaan atau fungsi Al-Quran diantaranya: pertama, petunjuk bagi seluruh umat manusia; 2, sumber pokok ajaran Islam; 3, bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW; 4, studi Al-Quran dan kajian yang berhubungan dengan Al-Quran Al-Karim dari segi turunnya, urutan-urutannya, pengumpulannya, penulisannya, bacaannya, penafsirannya, kemukjizatannya, nasin dan mansukh. Penolakan hal-hal yang dapat menimbulkan keraguan terhadapnya dan sebagainya. 5. Studi Al-Quran atau ilmu Al-Quran sebuah disiplin ilmu, tidak lahir secara sekaligus namun melalui proses dan tahapan. Pada masa Rasulullah dan 4 kekhalifahannya, studi Al-Quran disampaikan secara lisan dan dengan cara periwayatan. Pada abad kedua Hijriyah, studi Al-Quran mengalami perkembangan, mulai dibukukan bersama hadis. Pada abad ketiga Hijriyah, studi Al-Quran sudah dibukukan secara independen dan mulai digunakan istilah ulum Al-Quran. Berikutnya saya akan menjelaskan wahyu yang diturunkan pada Nabi Muhammad melalui beberapa model atau cara, tetapi secara umum para ulama berpendapat bahwa proses turunnya wahyu pada Nabi melalui 2 cara. Pertama adalah al-inzal, yakni proses turunnya Al-Quran yang diyakini berasal dari Lauhut Mahfuz ke langit dunia. Kedua adalah at-tanzil, yakni proses turunnya Al-Quran yang dilakukan secara beransur-ansur pada Nabi Muhammad SAW. Proses turunnya Al-Quran ini sekaligus menggambarkan tentang keasliannya yang tidak dapat dipalsukan, karena dikuatkan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan Abdullah bin Abbas. Al-Quran menurunkan Al-Quran sekaligus ke langit dunia, tempat turunnya secara beransur-ansur, lalu dia menurunkan kepada nabinya, kepada Rasulnya SAW, bagian demi bagian. Konsep yang pertama, al-izal, merupakan proses dikeluarkan nalar karena tidak memerlukan dimensi waktu, tetapi pada konsep yang kedua Nabi harus menerima dengan keragam kondisi karena faktor kemanusiawi. Semisal demikian atau terasa seperti bunyi lonceng, tidak semua orang dapat menganggap eksistensi wahyu Al-Quran kecuali Nabi Muhammad SAW. Kemudian saya akan membahas tentang mukjizat. Mukjizat merupakan bentuk isim fa'il. Jadi, kata mukjizat yang dalam bahasa Arab yaitu ijaz merupakan derivasi yang sama namun berupa isim masdar yang menunjukkan arti bentuk mukjizat, atau dengan arti dasarnya berupa melemahkan atau membuat sesuatu tidak mampu. Sedangkan secara arti kata dari fi'il madhi ajaza bermakna tidak memiliki kemampuan atau kekuatan.
Al-Quran dalam morfologi Arab merupakan bentuk masdar dari kata dasarnya pada Al-Quran, berarti bacaan. Kemudian istilah ini sering digunakan dengan makna isim maf'ul yang dibaca, yang kemudian dijadikan istilah tetap untuk wahyu Tuhan yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kata qiraah dengan makna bacaan tidak dikenal dalam masyarakat Arab pra-Islam. Mereka menggunakan kata tersebut untuk seekor onta yang mandul. Seperti kalimat berikut. Kemudian kata qiraah dengan makna bacaan seperti yang kita kenal sekarang adalah hasil arabisasi atau sarapan dan dari bahasa Armenia yang sudah dikenal jauh sebelum Islam. Berikut saya akan menjelaskan tentang ilmu dalam pandangan Al-Quran. Jika dasar ajaran dalam Al-Quran dikupas, maka terdapat banyak sekali ayat-ayat tentang ilmu. Kata ilmu terdiri dari berbagai bentuknya, berupa 854 kali dalam Al-Quran. 15 kata ini digunakan dalam arti proses pencarian pengetahuan dan objek pengetahuan. Ilim dalam segi bahasa berarti kejelasan, karena itu segala yang berbentuk dalam akar katanya mempunyai ciri kejelasan. Perhatikan, misalkan kata alam yang berarti bendera, ulmat yang berarti bibir sumbing, alam berarti gunung-gunung, alamat berarti alamat, dan juga sebagainya. Ilmu adalah pengetahuan yang jelas tentang suatu kesimpulan sekalipun demikian, kata ini berbeda dengan arafah atau mengetahui, arif atau yang mengetahui, dan ma'rifah yang berarti pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala tidak dinamakan arif. Allah Subhanahu wa taala tidak menamakan arif, tetapi alim yang berkata kerja yang ya'lam atau dia mengetahui, dan biasanya Al-Qur'an menggunakannya dalam hal-hal yang diketahuinya walaupun gaib, tersembunyi ataupun dirahasiakan. Dalam pandangan Al-Quran, ilmu adalah keistimewaan yang dijadikan manusia unggul terhadap makhluk-makhluk lain guna menjalankan fungsi kekhalifahannya. Ini tercermin dari kisah kejadian manusia pertama yang dijelaskan Al-Quran pada Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 31 dan 32. Dan mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian dia mengetahui, dan biasanya Al-Quran menggunakannya dalam hal-hal yang diketahuinya walaupun gaib, tersembunyi ataupun dirahasiakan. Teori kandungan dalam ilmu pengetahuan Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat muslim yang menjadi salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Para ulama sependapat, di antaranya sekian banyak mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terbesar adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang menyempurnakan kitab-kitab suci dari para nabi sebelum Al-Quran. Merupakan hanya petunjuk untuk mencapai kebahagiaan hidup bagi umat muslim, tapi juga seluruh umat manusia. Bukti otentitas ini adalah banyaknya penghafal Al-Quran yang terus lahir di dunia, dan pengkajian ilmiah terhadap ayat-ayat yang telah tak pernah berhenti. Keajaiban, meski Al-Quran diturunkan 14 abad lalu, namun ayat-ayat banyak yang menjelaskan tentang masa depan dan bersifat ilmiah. Bahkan dengan kemajuan ilmu dan teknologi saat ini, banyak ayat-ayat Al-Quran yang terbukti kebenarannya pada keilmuan telah berhasil membuktikan kebenaran itu melalui jumlah eksperimen penelitian ilmiah.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang riwayat Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul adalah riwayat sejarah yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu, tidak boleh ada cara lain untuk mengetahuinya selain berdasarkan periwayat atau pentransmisian yang benar atau naksah salih dari orang-orang yang melihat dan mendengar langsung tentang turunnya ayat Al-Quran.